saya bergejolak, saya marah, dan saya pernah katakan bahwa, dan itu adalah di dalam rencana hati saya bahwa saya harus membunuh mama sama papa saya. Saya tidak mau dipaksa untuk kembali karena itu amarah itu meluap, sehingga amarah ini saya ingin lampiaskan kepada kedua orang tua saya. Shalom teman-teman pengikut setia Teva Murtadin. Luar biasa, kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan dengan damai dan sejahtera yang daripada Allah. Tentunya pemeliharaan Tuhan luar biasa selalu menyertai Anda semuanya. Ya, saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa yang membuat saya kagum dan terharu juga. Seorang anak muda yang luar biasa sekolah atau menjadi seorang muslim. Dia dulu kecilnya adalah seorang Kristen, tetapi dia berpindah keyakinan dan menjadi seorang muslim yang taat, bersekolah di pondok pesantren, dan dia bertumbuh menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Karena kalau Kristus mengajarkan kasih, Kristus mengajarkan kebaikan, tetapi anak muda ini berbeda. Orang tuanya selalu berdoa, kakaknya selalu berdoa dan mengajak dia untuk kembali. Namun ketika dia menjadi seorang muslim dan berada di pondok pesantren, kepribadiannya ini berbeda. Dia menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang sangat-sangat marah, tersinggung dan sebagainya. Bahkan ada keinginan yang sangat kuat untuk membunuh orang tuanya sendiri, ya, dan juga kakaknya. Karena mengapa? Orang tuanya dan kakaknya selalu mengajak dia untuk kembali kepada Kristus atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu membuat dia sangat marah. Nah, saudara-saudara, tetapi dia mengatakan bahwa kakak saya justru tidak takut, tetapi dia terus menelpon saya dan dia berkata, saya tidak takut kalau harus mati dibunuh oleh adik sendiri. Coba lanjutkan untuk menonton dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan sekarang penginjilan ada di tangan kita. Dengan kita membagikan video kesaksian seperti ini, kita sudah turut dalam penginjilan. Penginjilan bukan bagian daripada pendeta, tetapi adalah bagian daripada semua anak Tuhan yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, silahkan menonton bersama-sama. Saya akan memulai satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya tidak menceritakan satu cerita yang kosong. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan bahwa setelah saya mendalami lebih dalam tentang keyakinan saya yang dulu, saya akhirnya membenci saudara-saudara saya, kakak saya, orang tua saya. Dan ketika mereka memaksakan saya harus kembali kepada keyakinan saya dulu, itu saya bergejolak, saya marah, dan saya pernah katakan bahwa, dan itu adalah di dalam rencana hati saya bahwa saya harus membunuh mama sama papa saya. Saya tidak mau dipaksa untuk kembali karena itu amarah itu meluap, sehingga amarah ini saya ingin lampiaskan kepada kedua orang tua saya. Tapi di saat itulah yang saya pernah cerita, di mana ketika saya sholat subuh 3 kali berturut-turut, di sebelah kiri jendela
jendela di mana saya sholat. Di situ ada mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus itu kelihatan, nampak kepada saya 3 kali berturut-turut. Dan bukan hanya mahkota itu yang saya lihat, tapi saya melihat pribadi Yesus itu datang ke dalam kepada hidup saya, kepada saya. Waktu itu saya melihat dia datang dari belakang saya dan dia memeluk saya. Saya merasakan betapa hangatnya, merasakan malam itu damainya hidup saya. Yang tadinya amarah saya meluap-luap. Saya ingin hajar orang tua saya karena mereka memaksakan harus saya kembali kepada keyakinan semula. Bahkan kakak saya berkali-kali dia telepon, saya ancam. Saya bilang, kalau kamu melakukan itu, saya akan bunuh kamu. Herannya kakak saya ini tidak pernah mengalah. Tidak pernah mengalah dan tidak pernah takut dengan ancaman saya. Beberapa hari yang lalu saya tidak menceritakan hal ini. Kakak saya itu sama mama saya punya upayanya begini. Jadi mama saya itu setiap minggu kalau ibadah itu dia selalu membawa persembahan. Persembahan dia berikan kepada pendeta dan dia hanya minta satu doa. Doanya begini, supaya anak saya ini dipulihkan, dia bertobat dan dia kembali kepada keyakinan Kristen. Dan mama saya tidak hanya membawa persembahan setiap minggu, dia menaruh foto di dadanya. Jadi setiap hari dia, karena orang daerah ya, jadi dia hanya memperkatakan dalam bahasa daerah. Dia berdoa. Doanya begini Bapak Ibu. Doanya, Tuhan dengarkan doa saya, supaya anak saya ini jadi pendeta. Jadi mama ini berdoanya tidak terlalu panjang. Dia hanya memperkatakan dari mulutnya sambil memegang foto saya itu di dadanya. Jadi fotonya diisi di dalam bajunya, di bagian dada ini. Dan setiap hari pergi kemanapun dia bawa foto itu dan mendoakan. Nah, singkat cerita, akhirnya kakak saya ini datang mengambil saya waktu itu di pesantren dan dibawa pulang. Waktu itu marah. Saya nggak lagi ada marah karena saya sudah mengalami perjumpaan waktu itu. Saya sudah mengalami jamahan Tuhan di mana Yesus waktu itu saya beberapa jam rebah. Kemudian saya melihat tangan Yesus itu diulurkan kepada saya dan ia mengatakan bangun. Dan saya mendengarkan itu, Yohanes 14 ayat 6 itu. Ya. Dan ketika itu saya bangkit, saya bangun dan sepanjang minggu itu saya menangis. Saya menangis seperti anak kecil. Saya menangis, saya nggak tahu masalah saya apa. Saya menangis. Dan saya tahu bahwa itu adalah jamahan daripada Roh Kudus. Tuhan tidak hanya menjumpai saya malam itu di tempat di mana saya sholat, tetapi ketika saya keluar pun dari pesantren, ketika saya berdoa, setiap kali berdoa jam 1 malam, jam 2 malam, saya melihat Tuhan Yesus itu datang. Dia menguatkan saya, bahkan lagu-lagu yang dulu waktu sekolah minggu saya sudah lupa, itu mulai diingatkan kembali. Lagu-lagu seperti ini, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada lagu lagi, Yesus kawan yang sejati. Banyak sekali. Dan malam itu saya menyanyi, itu berlinang air mata. Saya menangis dan sambil menyanyi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang ketika waktu saya sudah ada dalam kekristenan, saya masih dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, karena melihat orang tua saya, jujurnya mereka bukan pejabat, bukan pegawai negeri. Papa saya adalah seorang pekerja waktu itu, ngangkat-ngangkat sampah. Dan papa saya itu punya penyakit embeien.
Ya, papa saya usia cukup lumayan tua waktu itu, sekitar 60 atau di bawah 60. Saya kurang ingat usianya, tapi saya melihat bapak saya itu tidak layak lagi untuk bekerja. Dia perlu istirahat. Nah, saya melihat keadaan seperti itu, sepertinya khawatir. Secara manusia saya khawatir karena keadaan ekonomi. Tetapi saya nggak tahu, ini satu dorongan semangat di dalam diri saya itu selalu ingin memberitakan Injil. Nah, setelah itu saya dibawa oleh kakak saya pulang, dan kami sama-sama dengan orang tua, dengan kakak, sanak saudara di tempat di mana kami tinggal saat ini. Nah, satu ketika saya mengunjungi teman saya yang sedang sakit. Nah, di rumah sakit, di salah satu di rumah sakit di mana kami tinggal saat ini. Nah, waktu saya lewat di daerah itu, di area rumah sakit itu, kebetulan pas di apotik, di situ ada banyak orang sedang ngantri obat. Nah, saya menguji Tuhan, apakah Tuhan ini memanggil saya benar-benar untuk dipakai untuk menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, atau sekedar hanya mengembalikan saya kepada keyakinan seperti semula. Jadi waktu itu saya pergi, saya lewat di daerah apotik itu, mereka banyak. Dan waktu itu saya puasa karena saya ingin mendoakan teman saya yang sedang sakit. Nah, kurang lebih 30 meter dari apotik itu, tiba-tiba ada satu suara perempuan berteriak. Berteriaknya begini, "Pendeta!" Nah, waktu dia teriak pendeta, itu secara spontanitas saya langsung menengok ke belakang. Saya menengok ke belakang. Saya menengok ke belakang sambil saya menunjuk diri saya. Maksud saya memberi sebuah isyarat atau tanda, apakah yang ibu katakan pendeta itu saya atau ada orang lain di belakang. Jadi ibu itu menunjuk saya, tapi saya pikir mungkin arah jarinya bukan saya, tapi orang lain itu. Tapi saya melihat di sekitar di mana saya berdiri tidak ada orang. Nah, akhirnya saya mendekat kepada ibu itu, dan saya bertanya ke suaminya. Nah, ibu ini ternyata hamil. Nah, dia sudah waktunya melahirkan, namun sukar untuk melahirkan. Entah kenapa, tidak tahu, hanya dokter memberikan waktu untuk dia bisa jalan, mutar-mutar ke sana kemari, supaya katanya bisa proses persalinannya bisa cepat. Lalu saya bertanya ke ibu ini, "Ibu memanggil pendeta itu siapa?" Dia bilang, "Bapak." Saya kaget. "Loh, Bu, dari mana ibu tahu bahwa saya pendeta?" Dia bilang, "Saya tidak tahu." Dan tiba-tiba saya yakin bahwa Bapak itu pendeta. Lalu saya tanya kepada ibu ini. Saya juga lupa nama ibu itu siapa. Saya bilang, Ibu namanya siapa? Maaf, bukan nama. Saya bertanya begini, "Ibu agama apa?" Lalu ibu itu mengatakan, "Saya agama Islam." Saya sempat kaget. Loh, kalau ibu agama Islam, kenapa ibu bisa berteriak pendeta? Apakah ibu sudah mengenal saya? Dia bilang, "Saya tidak mengenal Bapak. Tapi ini yang terdorong dari hati saya dan berkata pendeta." Lalu saya mulai bertanya lagi, berdialog dengan ibu itu. "Apa yang ibu mau dari saya?" Dia mengatakan, "Saya ini sudah waktu melahirkan, tapi sulit atau sukar melahirkan. Entah kenapa dia mengalami kesakitan juga waktu itu," sambil berteriak, bercerita ke saya itu sambil memegang suaminya. Lalu saya melihat ibu ini antara yakin dan tidak yakin, karena memang menjadi pendeta itu bukan karena hanya sekolah teologi ya, tetapi dalam organisasi kita harus ditabiskan dulu oleh sinode, baru layak kita disebut pendeta. Nah, saya belum mengerti apa maksud Tuhan lewat perkataan ibu ini.
tergerak, akhirnya saya mengambil tangan suaminya dan meletakkan di perut ibu ini, istrinya ini. Ya. Karena etikanya waktu itu saya untuk menghormati, karena dia perempuan, saya juga masih bujang, masih lajang, tidak sembarangan meletakkan tangan di bagian tubuh wanita. Saya mendoakan, doa saya tidak panjang. Saya cuma bilang begini, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini persalinannya menjadi normal dalam nama Yesus. Selesai saya berdoa begitu, amin, saya pergi. Saya bilang, Pak, terima kasih, Bapak ini meminta nomor saya. Nah, minta nomor saya pergi. Sampai di tempat di mana saya berdiri tadi, ibu memanggil saya pendeta. Ibu ini tiba-tiba melahirkan di tempat di mana ia duduk memanggil saya. Disitulah dia melahirkan bayinya. Saya ingat waktu itu suaminya, dia bilang begini sama saya, kalau anak ini lahir, saya akan beri namanya nama Kristen. Dan saya dengan istri akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak ini lahir, kemudian dipanggil bidan, datang untuk membawa ibu ini ke ruang persalinan. Karena ada darah-darah yang keluar di daerah itu, dibawa. Saya ingat sekali waktu itu, bapak itu memberi namanya, sesuai usulan saya, adalah Amos. Ada satu kata di dalam kitab Amos dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya melihat bahwa bapak ini dan ibu ini, mereka hidup secara fisik, secara manusiawi, tetapi mereka mengalami kematian rohani. Dan saya bilang, kalau bapak mau beri nama anak ini Amos. Dan akhirnya dia mengiyakan, saya mengurapi anak itu, dan saya mendoakan anak itu. Saya pulang. Bukan pulang, saya melanjutkan perjalanan untuk ketemu dengan teman saya mendoakan. Setelah mendoakan teman, saya pulang. Kurang lebih 2 minggu kemudian, bapak ini menelpon saya. Saya pun tidak mengetahui persis tempat bapak sama ibu ini tinggal di mana. Akhirnya saya berbincang-bincang dengan bapak ini, dan saya katakan, Pak, apa yang bapak mau? Dia bilang, saya sama istri saya sudah memberi diri untuk dibaptis. Saya kaget. Pak, waktu itu, Bapak Ibu, waktu itu saya, betul, jujur saya nggak berani untuk membaptis mereka. Karena status saya bukan pendeta. Tapi bapak ini sama ibu ini ngotot untuk dibaptis. Oke lah, karena mereka mau, saya panggil teman saya pendeta. Saya nggak punya duit untuk bisa baptis di kolam, Bapak Ibu. Waktu itu posisi saya masih kuliah. Nah, akhirnya saya bawa mereka ke satu pantai yang lumayan dekat dari rumah tempat di mana saya tinggal. Dan disitulah mereka dibaptis. Mereka dibaptis, setelah dibaptis, mereka belajar Kristen sungguh-sungguh, mereka beriman sungguh-sungguh. Terakhir saya dengar mereka sudah jadi hamba Tuhan. Mereka sudah jadi hamba Tuhan, kalau tidak salah di daerah Ambon atau Maluku Utara. Ya. Terakhir sekali kalau tidak salah 15 tahun atau 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya sempat ketemu di dalam satu kebaktian, dan di situ saya sebagai undangan berkhotbah. Dan ibu ini dan bapak ini sambil menunjuk saya. Saya waktu itu di dalam keadaan di dalam posisi berdiri berapi-api berkhotbah kepada jemaat, sempat jadi dingin karena melihat kepada bapak ini yang menunjuk saya. Setelah khotbah, saya bertanya ke bapak ini sama ibu. Lalu mereka katakan, Pak, bapak sudah lupa, tidak ingat lagi. Saya bilang, saya nggak ingat lagi. Waktu itu rumah sakit, saya bersalin, saya melahirkan, sukar. Tiba-tiba bapak lewat,
saya memanggil Bapak Pendeta. Bapak mendoakan saya, Bapak tumpangkan tangan lewat tangan suami saya ke perut ini. Kemudian saya akhirnya mengalami kelahiran di tempat di mana saya antri obat di apotek. Lalu saya ingat, oh iya. Lalu saya katakan, ibu sekarang di mana? Puji Tuhan Pak, kami sudah jadi hamba Tuhan dengan bersama suami. Anak-anak kami sudah kuliah. Jadi waktu itu saya ketemukan anak mereka yang saya tahu cuma satu. Ternyata ada beberapa anak selain anak yang melahirkan di apotek itu. Mereka sudah kuliah dan mereka juga ada yang jadi hamba Tuhan. Saya waktu mendengar itu saya begitu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ya, luar biasa. Dari situlah saya mengerti bahwa pendeta itu, ya, pengertian pendeta itu secara organisasi memang harus ditabiskan. Tetapi yang dimaksud Tuhan lewat mulut ibu ini berteriak pendeta itu, itulah panggilan. Saya lupa ayat itu. Ayatnya kalau nggak salah di kitab Yohanes dibilang begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya banyak mendengarkan ayat ini dihotbahkan oleh pendeta-pendeta yang menafsirkan bahwa sedikit yang terpilih ini dimaksud adalah orang-orang yang diselamatkan, yang terpanggil tadinya, dan pada akhirnya mereka yang tidak diselamatkan karena tidak hidup sungguh-sungguh dalam Kristus. Saya menemukan pengertian ini menghubungkan dengan perkataan ibu tadi memanggil saya pendeta, bahwa kita semua yang dipanggil semua untuk menjadi murid Kristus, menjadi umat Allah. Tetapi tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta. Itulah yang dikatakan sedikit terpilih. Dipisahkan orang-orang tertentu untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pemberita Injil. Tidak semua orang. Dari situ saya mengerti. Lalu ada satu ayat lagi yang Tuhan bukakan kepada saya, Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan aku menetapkan kamu pergi untuk berbuah. Dari sejak itu Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berhenti cerita firman Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah berhenti cerita firman Tuhan. Sampai hari ini, mau di bis kah, mau di mobil kah, mau di angkutan kah, di pekerjaan, saya tidak pernah berhenti menceritakan Tuhan. Saya terus menguji, apakah betul saya ini dipanggil menjadi pendeta. Saya masih ragu tentang diri saya, karena saya pikir untuk menjadi pendeta itu tidak mudah. Saya masih melihat keadaan ekonomi saya, kemudian latar belakang keluarga saya, papa mama saya. Jujur, mama saya bukan seorang yang berpendidikan, buta huruf, dia nggak tahu baca. Tapi mama saya punya nasihat-nasihat, itu mengandung hikmat. Salah satu, dia mengajarin saya begini, kamu kalau tinggal di rumah orang, usahakan orang tuan rumah itu belum bangun, kamu sudah bangun. Jadi kalau saya tinggal di rumah orang waktu saya kuliah di SCT, itu jam bangun saya jam 12 atau jam 1. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya baca Alkitab, sesudah itu saya membersihkan tempat, kemudian saya bisa membersihkan baju saya, pakaian saya, celana. Saya mulai melatih diri saya untuk mandiri. Nasihat-nasihat yang masih saya ingat sampai hari ini, dia katakan begini, kamu harus belajar jujur. Dia bilang, dia nggak banyak bicara Alkitab karena ya itu latar belakang pendidikannya. Dia cuma bilang begini, dia patokan begini, orang Cina. Dia bilang gini, orang Cina itu paling nggak suka kalau orang itu nggak jujur. Nggak jujur, dia bilang. Dia bilang berapapun nilai uang yang kamu temukan, atau di jalan atau apa, atau kamu temukan punya siapa, kamu harus belajar mengembalikan itu.
nasihat-nasihat ini itu saya dengarin dan saya lakukan. Setelah saya menjadi hamba Tuhan saat ini, menjadi pendeta saat ini, baru saya baca nasihat-nasihat ini ternyata ada di dalam Alkitab. Berbicara tentang jujur, banyak kitab yang membahas. Tapi saya sering menemukan itu di kitab Amsal. Kitab Amsal. Belajar didikan, itu saya banyak sekali temukan di Amsal. Makanya Amsal itu sering kali saya baca bulak-balik. Karena saya ingin belajar dari firman Tuhan di kitab Amsal itu. Kembali pada cerita tadi. Satu kelak saya ada di satu pasar tradisional. Jadi waktu itu kepingin makan mangga. Tiba-tiba saya pergi ke pasar itu. Beli mangga. Di situ ada banyak sekali ibu-ibu yang berjejer berjual mangga. Tahulah Bapak Ibu kalau orang jual mangga gimana promosinya. Ada yang lucu-lucu, ya. Jadi, tapi waktu itu dari semua ibu-ibu sekitar 10 orang yang berjejer-jejer itu, ada jenis-jenis mangga di situ. Ada satu ibu, mangganya itu dia nggak taruh di baskom kecil itu, di tempat kecil, tapi dia taruh di koran. Jadi dia alas koran, dia taruh, tapi dia nggak taruh di atas meja, kayak di tanah begitu, tapi dia alas. Kebetulan itu tanah yang ada semen yang sudah dicor. Saya tertuju mata saya ke ibu ini. Saya waktu itu saya lihat ibu ini dia obral karena katanya sudah mau pulang. Kalau nggak salah waktu itu 10.000. Lumayan banyak mangga itu, saya nggak tahu lagi jumlahnya berapa. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa sejak itu saya tidak lagi berhenti untuk memberitakan Injil. Yang saya cerita adalah pengalaman saya kepada ibu ini. Ternyata ibu ini agama Islam. Ibu yang tadi bersalin sukar juga Islam. Ibu ini juga Islam. Lalu waktu saya cerita itu, ibu ini menaruh mangga di plastik sambil melihat ke saya, menatap wajah saya. Yang saya tangkap dari dia bahwa dia lagi dalam keadaan galau, dia dalam keadaan sakit hati, putus asa, mau ingin bunuh diri. Lalu saya bertanya ke ibu ini, kenapa ibu ingin membunuh diri? Dia katakan, suami saya selingkuh. Kami sudah punya anak 4. Suami akhirnya pergi tidur dengan wanita lain. Sudah hampir seminggu gak pulang-pulang. Jadi saya mengambil keputusan untuk menggantikan peranan suami saya berjual mangga. Lalu saya bilang begini, ibu dapat mangga dari mana? Saya cuma jual mangga orang. Nanti kita bagi hasil. Saya dengan spontanitas saat itu juga tergerak oleh belas kasihan kepada ibu ini. Uang yang ada di dompet saya beri kepada ibu ini. Ibu ini penasaran dengan saya. Penasarannya, kenapa saya begitu berani memberikan uang yang ada dalam dompet saya itu habis untuk itu. Sementara mangga itu hanya harga 10.000. Saya tergerak oleh belas kasihan. Saya menangis melihat ibu itu. Dan akhirnya ibu ini membawa saya ke tempat kosnya. Tidak jauh dari pasar itu. Dan saya melihat ibu itu tinggal di kos yang sangat kecil sekali. Dengan 4 anak. 4 anak itu 2 orang. Anak pertama kedua itu SPP-nya. Zaman itu masih ada SPP. Itu sudah menunggak. Ya ada juga buku yang belum dibayar. Ibu ini saya melihat putus asa. Dia gak punya harapan lagi. Dia gak punya harapan lagi hidup. Waktu itu saya hanya menawarkan dia, Bu. Saya Kristen, Bu. Saya bukan pendeta. Saya hanya anak Tuhan. Kalau ibu mau, saya menawarkan kepada ibu. Yang bisa memulihkan ibu, yang bisa memulihkan suami ibu, hanya satu pribadi.
Waktu saya bilang begitu, dia itu kayak orang bangkit. Dia kayak tadinya kecewa, lemas, putus asa. Itu kayak ada satu kekuatan itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia bangkit, dia lihat saya. Dan dia bilang, "Pak, saya mau." "Siapa itu?" Dan saya bilang, "Namanya Yesus Kristus." Waktu saya bilang begitu, dia sempat down. Sempat down dan dia sempat diam. Dia sempat diam. Dan saya bilang, "Bagaimana ibu? Apakah ibu percaya, mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan?" Dia melihat anak-anak. Saya tahu anak-anak itu matanya melihat ke ibu. Mereka bukan karena menunggu jawaban ibu, tapi mereka sedang menunggu supaya ibu bisa membeli beras, makanan untuk mereka bisa makan. Kurang lebih 30 menit saya tunggu ibu ini. Dan ibu ini mengatakan, "Ya, saya percaya." Saat itu saya menuntun dia. Saya menuntun dia berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya. Saya melihat ibu ini setelah dia percaya Yesus, hausnya akan Tuhan itu luar biasa. Waktu itu dia ibadah di dekat tempat kosnya gereja GPRI. Dia haus dan rindu. Dia berharap bahwa dengan dia beribadah, percaya, dekat kepada Tuhan, suaminya kembali. Bapak ibu tahu, suaminya datang ke rumah, ambil baju dan minta cerai. Dia telepon saya, "Pak, bagaimana? Suami saya minta kami harus pisah." Dan saya katakan kepada ibu, ikut Tuhan. Kata Yesus, "Aku datang memisahkan orang dari sanak saudaranya." Lalu dia katakan, bukankah di dalam Kristen bahwa menikah kembali itu adalah dosa? Saya tanya kembali kepada ibu, waktu ibu menikah dengan suami itu, apakah pernikahan itu secara iman Kristen? Tidak. Makanya saya katakan, ibu ambil keputusan hari ini. Kalau seorang janda di Sarfat, itu bisa Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Masakan Tuhan tidak akan cukupkan kebutuhan ibu. Ibu hanya percaya. Ibu ini mendengar dan dia mengambil keputusan sepakat dengan suami cerai. Suami pergi dengan istri yang baru dan dia meninggalkan anak 4 dengan istri yang lamanya. Yang saya lihat dari ibu ini semangat sekali memberitakan Injil. Teman-teman yang dulu dijual di pasar, seringkali saya lihat karena saya kerja di daerah sekitar pasar itu. Dia cerita firman Tuhan, dia beritakan Injil. Kalau tidak salah, tahun 2008, 9 kira-kira sesudah 2010. Ya. Ibu itu mengambil keputusan sekolah Alkitab. Dan ibu ini ketemu saya 4 tahun yang lalu. Khotbah di satu gereja, di satu kota, jauh dari tempat tinggal saya, kurang lebih 2 jam. 2 jam. Waktu saya khotbah dia ketawa. Bukan ketawa ya, senyum-senyum. Senyum sambil ngelihat saya. Waktu itu saya curiga. Jangan-jangan ini mantan saya. Tapi saya lihat wajah, nggak ada itu. Mantan saya wajah-wajah kayak dia. Dia orang Jawa tapi kulitnya hitam. Dia sambil catat khotbah saya, tapi sambil senyum mengarah ke saya. Setelah khotbah, saya temui ibu. Saya salaman dan saya bilang, "Bu, namanya siapa?" Saya juga sudah lupa namanya. Saya juga nggak punya kontak lagi dengan dia. Dan dia katakan, "Bapak masih ingat di pasar Bapak ketemu dan Bapak beli mangga saya yang harga 10, tapi Bapak berikan semua uang yang ada di dompet Bapak, kan ada uang-uang receh pun Bapak kasih."
Oh iya, saya ingat, saya sapa ibu. Saya ingat. Sambil ketawa-ketawa, lalu saya bertanya, ibu, saat ini apa yang ibu sedang kerjakan? Dia bilang, saya sudah bangun pelayanan. Kalau tidak salah di Tobelo, di Halmahera, di gereja apa saya sudah lupa. Dia jadi gembala. Dan 4 orang anak ini sudah kuliah 2, 1 masih dalam pendidikan SMA. Dan dia katakan, Pak, apa yang Bapak katakan itu benar-benar saya alami. Dan saya mengatakan begini kepada dia, Ibu, ikut Yesus itu tidak gampang. Jadi kalau ibu ikut Yesus, ikut Tuhan itu, sudah pikirannya duit, sudah pikirannya kaya. Ikut Yesus, Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Saya membuat bahasa ini sesederhana mungkin untuk supaya ibu ini mengerti. Saya katakan begini, ibu belajar di dalam kesempitan, dalam kesesakan, dalam penderitaan, di dalam keadaan apapun. Jadikan itu suatu kesempatan untuk Tuhan menolong ibu. Saya katakan, keadaan apapun, kesempitan apapun yang ibu alami, kesesakan apapun yang ibu alami, itu harus menjadi kesempatan Tuhan menolong ibu. Lalu dia bilang, bagaimana supaya itu menjadi kesempatan Tuhan memberkati saya? Justru dalam kesempatan, dalam kesempitan, dalam kesesakan, ibu harus makin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang saya katakan itu, ibu praktekkan. Kalau tidak salah, katanya anak yang 2 orang itu sudah kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah, ibu itu mengatakan mereka kuliah di luar negeri. Dan saya katakan, apakah ibu menikah lagi? Sejak dia pisah dengan suaminya, dia berkomitmen, dia menghidupi 4 orang anak, dan dia percaya janji Tuhan. Dan apa yang dia percaya itu terjadi. Apa yang dulu saya yakini bahwa itu adalah satu kebenaran, sehingga membuat saya radikal, membela diri saya, membela keyakinan saya, membela nabi saya. Itu semua ketika saya berjumpa dengan Tuhan, panggilan itu ditaruh. Sungguh mulia panggilan itu. Bapak Ibu kalau bertanya kepada saya, dari awal saya percaya Tuhan sampai detik ini, kalau orang tanya antara kehidupan dengan kematian dekat mana, saya cuma jawab dekat kematian. Karena ikut di dalam Kristus, kita menjadi murid, menjadi umat Allah, itu nggak gampang. Kita memperkatakan sebuah kebenaran kepada orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh dosa. Tentu kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami ancaman, dan lain sebagainya. Prinsip saya adalah bahwa firman itu, dia akan bekerja sesuai yang dibutuhkan orang itu. Tadi akan bekerja seperti pedang, seperti bom. Ini bahasa yang saya pakai ilustrasi ya. Itu akan Roh Kudus akan melakukan kepada orang itu, dan orang itu akan bertobat. Nah, selain 2 ibu tadi, ada banyak jiwa-jiwa yang di dalam penginjilan saya, akhirnya mereka bertobat dan menerima Yesus. Satu kali saya ada di daerah Bekasi, ada seorang yang jual lontong. Setiap hari Jumat kalau saya kuliah, orang itu selalu lewat di depan kampus kami. Nah, saya sudah berkali-kali orang itu lewat, tapi belum ada
kegerakan di dalam hati saya untuk memanggil orang itu. Satu kali saya bekerja waktu itu sebagai pembantu rumah tangga untuk dapat duit supaya bisa kuliah, supaya bisa bayar SPP. Karena saya nggak punya, waktu itu punya donatur yang tetap, ya. Ada satu donatur yang sering menolong saya waktu kuliah. Nah, tiba-tiba saya panggil, waktu itu saya terima gaji kalau nggak salah 175.000 satu bulan. Saya panggil orang itu. Ya, orang itu, kemudian saya bilang, ini berapa semua lontong kamu ini, sekian, sama krepenya, saya beli semua. Lalu saya panggil teman-teman, saya bilang saya traktir, saya kasih makan. Hari itu saya menceritakan tentang Yesus. Saya nggak berkontekstual. Saya beritakan terus terang bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia penyelamat. Dia kan orang Jawa, jadi kalau ngobrolnya kan medok. Jadi kalau orang medok itu saya kadang mesti mendekatkan telinga saya ini kepada orang itu untuk bisa mengerti apa maksudnya ini. Lalu dia bilang, Mas, saya ini susah cari duit, cari kerja susah. Pokoknya hidupnya setengah mati katanya. Lalu saya bilang begini, kalau kamu mau nih, hari Jumat, habis kami kuliah sore, itu kami ada kebaktian. Kalau kamu mau, kamu datang. Dia bilang, oke Mas, saya sudah pernah dengar katanya. Dia katanya, saya sudah pernah dengar bahwa Yesus itu di dalam Al-Quran Isa Al-Masih. Nah, saya kan nggak tahu apa maksudnya yang dimaksud itu. Tapi yang saya beritakan adalah Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia Tuhan. Hari Jumat dia datang. Akhirnya ikut komsel ibadah itu. Dan malam itu kami mendoakan dia terima Yesus. Bapak ibu tahu, dia pulang beritahu kakaknya, mamanya. Besok pagi mereka datang cari saya. Mereka cari, ngancam saya mau dibunuh. Jujur waktu itu saya sudah ditangkap mereka. Saya diancam mau dilakukan hal-hal yang kekerasan, mau dibunuh. Bapak ibu waktu itu nggak ada ketakutan di dalam hidup saya. Yang muncul keyakinan di dalam hati saya begini. Kalau hidup saya ini Tuhan yang menciptakan, sekalipun kepala ini berpisah dari tubuh ini, kalau Tuhan belum kehendaki, saya tidak akan mati. Itu yang saya bilang di dalam hati saya. Saya ditahan oleh kakak iparnya, kemudian sama orang tuanya, sama kakaknya dari si penjual kelontong ini. Lalu saya bertanya, saya bilang begini, coba tanyakan ke adik kamu, kalau saya paksa dia untuk menerima Yesus, dia mungkin juga takut. Tapi dia nggak berbohong waktu itu. Dia jawab, dia bilang iya bu, kak, saya bukan dipaksa sama mas ini. Saya percaya dan saya melihat bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang real. Tuhan itu ada, sekalipun nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi setelah saya percaya Yesus, hidup saya yang tadinya mengalami kekeringan itu jadi penuh sukacita, semangat saya berjualan. Bahkan waktu itu dia sempat menjadi karyawan di teman saya, jual ketoprak. Saya waktu itu melihat kakak ini sama ipar orang tuanya itu tiba-tiba rebah. Di samping saya dan di belakang saya, mereka rebah. Saya tidak tahu bahwa itu pukulan Tuhan atau apa. Yang saya tahu bahwa itu adalah jamahan Roh Kudus. Mereka itu rebah dan nangis pagi itu. Dan mereka satu keluarga menyerahkan diri percaya Yesus. Bapak Ibu mungkin ingat kisah Zakheus. Ketika Yesus masuk di Yeriko, ada seorang yang postur tubuhnya beda dengan teman-teman yang lain. Karena dia nggak bisa melihat Yesus karena dikerumunin oleh banyak orang, dia naik di atas pohon dan melihat Yesus. Lalu Yesus melihat Zakheus dan Yesus memanggil Zakheus turun.
Ketika itu juga Yesus menawarkan diri untuk numpang tidur di rumahnya Zakheus. Saya ingat, kalau tidak saya, di dalam Lukas 10 kalau tidak salah cerita Zakheus itu, dikatakan begini, satu orang diselamatkan, akan terjadi juga keselamatan dalam seisi rumah. Dan apa yang saya lihat yang ada dengan si penjual lontong ini dengan keluarganya itu, firman Tuhan yang dikatakan kepada Zakheus terjadi atas keluarga ini. Dan si penjual kelontong ini saat ini sudah jadi pendeta. Saya yang memberitakan kepada dia belum jadi pendeta. Mereka yang sudah percaya sudah jadi pendeta. Bapak Ibu mungkin ingat ada ayat firman Tuhan mengatakan begini, yang terkemuka akan menjadi yang terkebelakang. Maksudnya, belum tentu orang yang sudah Kristen akan tetap posisinya terkemuka. Justru orang-orang seperti 3 orang yang saya ceritakan ini akan menjadi terkemuka daripada kita. Dan posisi kita yang terkemuka akan bisa menjadi yang terkebelakang. Semangat inilah yang mendorong. Saya pulang dari Bekasi, pelayanan saya pulang ke kampung halaman. Nah, waktu itu saya hanya menjadi seorang jemaat biasa di sidang jemaat Allah di tempat di mana saya tinggal waktu itu. Kurang lebih 2 periode. 2 periode saya tinggal di situ. Nah, saya karena melihat ekonomi keluarga juga memang sangat rendah, saya memutuskan diri waktu itu kerja sebagai marketing. Tapi saya sambil kerja, pertama kali saya jadi marketing itu jual buku. Saya jual buku sambil melayani, saya beritakan Injil di mana-mana. Tidak hanya 3 orang tadi, tidak terhitung yang dari Islam percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya akhirnya di sidang jemaat Allah saya mundurkan diri dan pindah rumah. Karena waktu itu sebelum saya menikah, saya bilang sama istri saya, calon istri saya waktu itu, saya bilang kalau kita menikah, ya kita harus punya rumah. Karena kalau kita tinggal sama orang tua atau saya tinggal sama orang tua kamu, nanti juga dilema kita. Karena itu ada aturan dan lain sebagainya. Jadi kami sudah ambil rumah sebelum kami menikah. Nah, jadi waktu itu kami karena belum punya anak waktu itu, istri masih hamil kurang lebih 3-4 bulan. Kami seringkali buat komsel, doa, kami sharing hanya berdua sama istri. Nah, itu kemudian bertambah orang ikut kami sharing. Nah, setelah saya mundurkan dari sidang jemaat Allah, saya ditawarkan di GBI. Nah, di GBI itu saya ditawarkan tinggal di dekat rumah saya, Jadi ibu ini mengajak saya untuk jadi wakil gembala juga. Saya mulai berpikir dengan perkataan ibu yang pertama yang muslim yang suka melahirkan, ibu yang kedua yang jual mangga, terus si Mas Lontong ini yang jual lontong ini, kemudian sampai di dalam pelayanan, kok orang belum kenal saya langsung dipercaya. Itu menjadi satu perenungan panjang. Mulai mendekat pada keyakinan bahwa saya ini dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Akhirnya saya buatlah komsel di rumah ini. Saya buat komsel di sini, tapi istri saya juga belum meyakinkan apa kita dipanggil atau tidak. Nah, seiring berjalan kurang lebih 3 bulan kami buka komsel di sini. Ada 1-2 orang datang waktu itu, orang Jawa juga sih, ikut komsel, doa-doa di sini. Tiba-tiba 1 minggu kemudian istri saya mimpi. Malam ini sebetulnya istri saya menceritakan mimpi ini,
Tapi dia kelelahan. Hari ini kami melayani jemaat-jemaat. Jadi dia kelelahan, dia kecapean. Jadi dia minta saya mewakili cerita. Singkatnya cerita ini. Untuk meyakinkan bahwa kami dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi jam 1 malam itu istri saya mimpi. Dia melihat katanya dunia atau bumi ini tidak ada lagi matahari. Gelap gulita. Kemudian dia melihat di langit itu mengeras. Jadi tembaga semua. Terus dia lihat ada sebuah layar besar. Sebuah layar besar itu tertancap di langit itu. Kemudian tertulisnya begini, bertobatlah sebab Tuhan segera datang. Bertobatlah, berkali-kali itu dikatakan bertobatlah sebab Tuhan segera datang. Nah, waktu istri saya dia lihat layar itu, jadi cuplikan di layar itu jadi cepat sekali. Tapi dia terus muncul. Kemudian dia mulai lihat ada 2 ekor hewan. Ya, dia melihat tuh kayak apa ya? Kayak domba yang berkulit, ya, seperti kulit putih. Nah, tapi domba yang pertama itu istri saya melihat kurus kering, baru pokoknya kurus. Dia lihat itu sakit. Ini domba ini sakit. Lalu domba yang kedua itu dilihat gemuk. Domba itu gemuk. Nah, terus dari penglihatan di dalam mimpi itu, kemudian Tuhan bawa. Katanya di rumah depan mereka, di rumah orang tua itu, kamar depan orang tua mereka itu katanya hujan dari langit itu lebat sekali, tercurah di kamar depan itu. Baru hujan itu airnya jernih sekali. Pokoknya air itu tertumpah sampai meluap-luap. Istri saya ini bangun dengan ketakutan. Dia takutnya melihat karena bumi ini sudah gelap, dan yang dia lihat itu bertobat. Dan Tuhan menyuruh istri saya untuk memberitahu kepada orang bahwa bertobat, bahwa Yesus segera datang. Dia nggak lama lagi datang. Orang pertama yang dia beritakan adalah papanya sendiri. Dia beritahu. Kami berdua panggil dia papi. Papi, kami lihat begini. Cerita ke papinya. Dan istri saya mengatakan, saya lihat tuh itu kayak kejadian yang sesungguhnya. Dan waktu itu saya lihat papi memberi diri. Kami doakan, terima Yesus. Bapak Ibu, mimpi ini istri saya belum menemukan arti mimpi yang sesungguhnya. Dia paksa untuk saya mengartikan mimpi ini. Satu kali dia lagi goreng-goreng sayur, lagi masak sayur. Dia penasaran maksud itu. Lalu dia katakan ke saya, tadi waktu saya lagi masak, itu Tuhan memberikan saya hikmat dan memberi pengertian bahwa kita ini dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Itu domba yang pertama itu adalah jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang sedang menderita, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan mau mereka itu dipulihkan dan diselamatkan, dan mereka menjadi seperti domba yang kedua, gemuk. Istri saya sudah yakin bahwa kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Istri saya sudah yakin bahwa kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun saya belum yakin. Proses ini saya lewati 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun, 2 tahun lagi saya lewati. Saya bekerja sebagai marketing. Saya ya udah, kita jadi jemaat biasa aja, simpatisan. Tapi orang GBI ini ngotot. Jangan Pak, saya sudah mau ajukan ke ketua wilayah untuk Bapak ditabiskan sebagai PDM. PDM itu pendeta muda ya. Akhirnya saya waktu itu dengan berat hati, mau nggak ya? Waktu itu ibu dan bapak itu melihat wajah saya sepertinya ragu. Sepertinya saya ragu gitu.
Akhirnya nama saya tidak jadi diajukan. Kemudian istri saya bilang begini, ayo kita mulai melayani. Kita layani orang-orang di sini, di rumah kami. Buat doa malam Jumat. Kami buat doa di sini. Penyembahan, saya mulai puasa, saya mulai uji Tuhan. Betul nggak? Oh, saya dipanggil Tuhan. Itu giliran kedua, saya mengalami sakit. Saya nggak tahu sakitnya, sakit apa. Tapi sakit itu sepertinya sudah dekat mau mati. Satu kali saya mimpi. Sebelum saya cerita mimpi tadi. Hasil diagnosa dari dokter. Saya dibawa ke penyakit dalam bahwa saya ini jantung ringan. Dan sudah komplikasi. Ada banyak penyakit. Saya dikasih obat, satu plastik kecil itu banyak sekali. Jadi kalau sekali minum, itu sekitar 7 butir obat saya minum. Jadi kalau habis minum itu reaksi obat itu saya langsung tidur. Entah kenapa, hati saya itu sepertinya menolak untuk minum obat lagi. Untuk tidak mau lagi minum obat. Dan akhirnya, saya tidak minum obat lagi. Nah, waktu itu saya mimpi. Malam saya mimpi. Ya, saya mimpi. Katanya saya berdiri di satu gereja yang besar. Terus saya khotbah. Gerejanya besar sekali. Besar sekali. Saya melihat tuh di di atasnya itu ada, itu gereja itu lampu downlight semua. Dan mewah sekali gereja itu. Kemudian saya berdiri, baju hitam, celana hitam, saya berkhotbah. Pimpin sebuah KKR di gereja itu yang besar. Tapi anehnya, di dalam mimpi itu, posisi saya itu bukan sebagai undangan. Tapi saya itu sebagai hamba Tuhan di gereja itu. Saya berkhotbah, katanya banyak sekali mereka datang, didoakan. Dan mereka itu mengalami jamahan Tuhan. Nah, waktu saya khotbah itu, karena memang waktu saya mimpi itu, karena mimpi itu kan reaksinya kan saya juga bahasa tubuh dalam mimpi itu kayak berkhotbah. Jadi istri saya melihat ini orang apa ngigo atau apa gitu. Jadi saya teriak-teriak haleluya di dalam mimpi itu. Jadi istri saya menutup mulut saya begini. Nah, waktu menutup mulut saya itu, saya sadar dari tidur itu. Saya melihat istri. Waktu saya melihat istri saya itu, bukan wajah istri saya. Itu istri saya itu wajahnya penuh kemuliaan. Dan saya melihat bukan istri, tapi malaikat. Saya lihat istri saya itu bukan istri, tapi malaikat. Penuhnya, mukanya bercahaya penuh kemuliaan. Malam itu Bapak Ibu, saya nggak percaya. Tapi malam itu saya percaya. Malam itu dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit saya. Saya pernah ditawarkan oleh saudara-saudara saya untuk pergi ke dukun, untuk berobat supaya penyakit saya sembuh. Karena saya sudah menghabiskan uang untuk pergi ke berobat, tapi nggak ada hasilnya. Malam itu saya disembuhkan di kamar depan saya. Saya menangis di situ. Saya nggak mengalami lagi kesesakan, sesak nafas. Saya nggak alami lagi sesak rasa sakit di dada ini. Malam itu saya melihat tangan Tuhan itu menjamah saya. Menjamah saya malam itu. Dan mimpi saya itu mendorong saya untuk memberitakan Injil. Lewat penyakit ini, saya didorong untuk terus memberitakan. Persembahkan untuk melayani, untuk membiayai orang-orang yang nanti yang kami layani di rumah. Jadi buat konsumsi itu dari gaji yang kami kumpulkan. Kami nggak punya buat persembahan. Kami nggak buat persembahan. Kami komsel di sini. Orang pertama kali yang didatangkan di rumah kami di sini adalah orang yang sudah parah, yang sudah 50 lebih. Waktu itu saya ketemu bapak ini. Maaf, waktu itu saya sudah
tidak kerja lagi sebagai marketing di buku, tapi saya bekerja di finance, salah satu finance. Ya, waktu itu ibu ini mengajukan permohonan untuk pencairan dana, dan kemudian saya dipercayakan untuk survei. Waktu saya mengambil data ibu ini, saya melihat bapak itu terbaring, kurus kering. Saya akhirnya tidak lagi terfokus untuk mengambil data. Saya cuma bilang, oke Bu, saya ambil KTP kakak, terus penjamin, pemohon, saya ambil semua. Saya suruh tanda tangan kontraknya, fidusianya, tanda tangan semuanya. Dan waktu itu saya lihat bapak ini terbaring itu. Saya ingat mimpi istri saya tentang domba yang kurus itu. Saya lihat bapak ini kurus kering. Saya dengar waktu itu istrinya bilang begini, kata dokter tidak lama lagi suami saya. Nah, waktu saya berbicara dengan ibu, saya bekerja itu dalam keadaan saya puasa. Saya puasa waktu itu. Lalu saya mengatakan ke ibu ini, setiap hari Jumat kami ada doa, ada komsel. Kalau ibu memang mau bapak ini disembuhkan, suami ibu disembuhkan, bawa dia hari Jumat. Jadi ibu ini membawa. Waktu itu kami sudah 3 kakak. Jadi yang orang Jawa, kemudian juga orang suku Manado. Mereka sama-sama 3 kakak. Jadi tambah anak mereka, anak saya 1, yang Jawa 2, yang suku Manado ini 1 anak. Dan akhirnya kami layani. Nah, waktu dalam penyembahan, datanglah pendeta yang dari GBI ini yang ingin mengangkat saya untuk jadi wakil gembala sebagai PDM. Nah, dia berdoa, tapi waktu itu dia berdoa dengan suara keras. Saya pun sudah risih, sudah nggak suka karena setahu saya kalau mendoakan orang sakit itu mesti dengan penuh kelembutan. Bapak ini cuman diam sambil tunduk melihat ke bawah, ke lantai. Bapak ini yang pendeta ini, dia teriak dalam nama Yesus, setan king, setan, iblis, keluar dalam nama Yesus. Saya lihat bapak itu nggak ada manifestasinya. Roh Kudus mendorong saya. Jadi setelah bapak ini, pendeta ini berdoa, Roh Kudus bilang, kalau nanti mendoakan bapak ini, suruh dia buka mata dan lihat bapak. Setelah pendeta ini berdoa, giliran saya berdoa ini. Saya sambil elus-elus di pundaknya. Lalu saya bilang, Pak, bisa lihat ke saya? Waktu dia lihat saya, dia nunduk begini. Dari situ saya sadari bahwa penyakit dari bapak ini bukan penyakit, tapi dia mengikat dengan setan. Lalu saya tanya, Pak, Bapak punya ilmu? Dia katakan, iya. Saya dikasih opa saya. Ya, kakek saya maksudnya. Gigi harimau. Jadi setiap kali saya berkelahi, saya cukur tuh gigi harimau, saya minum. Jadi kalau saya berantem, segalak harimau. Malam itu saya nggak doa keras. Saya bilang, Bapak ikutin doa saya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya belum katakan amin, Bapak ini sudah teriak haleluya, 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 haleluya. Bapak itu malam itu disembuhkan, dipulihkan. Dia datang di rumah saya ini digotong orang. Tapi malam itu dia pulang. Dia nggak digotong lagi. Dia pulang malam itu. Dia jalan kaki. Ya, Pak Dem. Halo Pak Dem. Ya, ini ada Ibu, saya lanjut. Dia pulang malam itu dengan sukacita. Saya tanya istrinya, saya tanya anaknya, bahwa mereka 1 minggu itu menangis, menangis, dan menangis. Mereka tidak dapat membalas kebaikan Tuhan.
sudah banyak uang yang mereka habiskan, sudah banyak cara yang mereka sudah lakukan, mereka sudah kehabisan akal. Tapi malam itu Tuhan melakukan mukjizat, dan mereka sejak itu mulai menceritakan pelayanan kami ini, menceritakan ke orang-orang. Bapak Ibu, saya dibawa ke rumah saya itu 2 perempuan ibu-ibu mau bunuh diri. Yang satu sudah mau cerai, dia mau bunuh diri, sudah pasang tali gantung diri di dapur. Yang satu suaminya selingkuh, sudah mau iris nadi. Dibawa di sini, kami doakan, dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Disitulah awal pelayanan kami mengalami terobosan, mulai mengalami promosi dari Tuhan, mulai diangkat. Tapi kami belum punya legal standing, punya bernaung di satu payung gereja. Saya waktu itu puasa 15 hari tanpa makan minum. 15 hari tanpa makan dan minum. Saya berpuasa, saya minta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, jujur, saya ada kredit rumah, saya kredit motor, saya kredit kulkas waktu itu. Saya nggak punya gaji yang cukup untuk bisa bayar. Setahu saya waktu itu gaji saya 1.050.000. Sementara angsuran saya itu 600, 700. Dan waktu saya bergumul, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, buktikan janji Tuhan dalam hidup saya. Ada satu bapak, dia kerja di salah satu bank. Dia pernah mendengar kesaksian saya. Dia mendengar kesaksian saya, dia Islam. Dan dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya ingat, dia kasih uang ke saya 3,7 juta untuk uang wisuda. 3,7 juta. Dan saya ingat kata-katanya begini. Salah satu nanti yang menjadi donatur dalam pelayanan kamu adalah saya. Setelah dia mengatakan itu, saya ambil nomor, ada kartu nama. Tapi waktu itu saya punya handphone Motorola. Zaman itu, 2007. Saya punya handphone Motorola. Nah, saya nggak punya Ibu, saya akhirnya nggak kontak lagi dengan bapak ini. Maaf, tadi saya agak sedikit lupa. Saya akhirnya pulang. Waktu itu saya pulang ke tempat tinggal dengan mama saya, orang tua di sini. Jadi saya bergumul rumah saya. Jadi rumah saya waktu itu menunggak sekitar 4 bulan. Rumah saya 1 juta bayar setiap bulan. Nah, waktu saya bergumul puasa 15 hari itu bergumul. Saya berdoa. Kadang saya sudah berdoa tiarap, saya sudah berdoa, pokoknya banyak cara saya berdoa. Tiba-tiba bapak ini mendapatkan nomor dari teman saya dan menghubungi saya. Dia bilang, apakah kabar kamu saat ini seperti apa? Saya bilang, kabar saya baik. Terus dia bilang, apa yang bisa saya bantu di ini? Dengan spontan saya bilang, Pak, saya lagi bergumul untuk rumah saya bisa ada yang bayar tunggakannya. Langsung dia katakan, segera kirim nomor rekening, saya akan bayar rumah kamu sampai lunas. Dia katakan demikian, rumah saya sampai lunas. Lalu dia katakan, apa yang kamu lakukan saat ini? Dia bilang, saya melayani Tuhan. Terus dia bilang, kamu sudah punya kursi, kamu sudah punya? Saya bilang, belum. Yang saya lagi butuhkan sekarang untuk beli karpet untuk bisa duduk di lantai, ya, dan punya 1 unit gitar. Akhirnya bapak ini kirim uang ke saya. Waktu itu dia kirim uang 1 juta. Saya pergi cari gitar di kota, nggak dapat yang harga 1 juta. Semua harganya tinggi. Terus saya pergi di Gramedia, saya dapat gitar harganya diskon. Jadi harganya dari 1 juta lebih, 1.200.000, sisa 900 saya beli. Dan itu kami pakai untuk melayani komsel di sini. Nah, pergumulan saya untuk rumah sudah ditangani orang itu.
yang pernah mendengar kesaksian dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia akhirnya tidak kontak lagi dengan saya. Kami melayani terus. Jiwa-jiwa bertambah. Ibu yang 2 tadi yang bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Suaminya pulih. Yang 1 cerai. Mereka pisah secara baik-baik. Tapi ibu ini nggak lagi melakukan hal-hal yang seperti tadi dia mau bunuh diri. Satu malam saya bermimpi. Ya, satu malam saya bermimpi. Tapi mimpi ini real lagi. Ini mimpi yang sangat nyata. Jadi di dalam mimpi itu ada suaranya berteriak begini. Bagaimana mereka bisa percaya kalau kalau tidak ada orang yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Lalu muncullah itu ayat Roma 10 ayat 4 dan 15. Di dalam mimpi itu dibukakan ayat itu. Dan dia katakan, nama pelayanan kamu harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya saya beri nama Savior, penyelamat pelayanan kami. Disitulah saya mengambil keputusan sama istri saya. Kita melayani Tuhan, memberi diri. Istri saya waktu itu kerja di toko buku. Kemudian saya berhentikan istri saya. Dan kami full. Istri saya menjaga anak saya melayani sambil bekerja. Dan waktu itu kami masih komsel, mulai bertambah 15 sampai 20 sampai penuh ini. Dan akhirnya kami berdoa punya tempat untuk buka pelayanan. Tantangan Bapak Ibu, tantangannya itu adalah kami nggak punya musik, kami hanya punya gitar, nggak punya kursi. Jadi waktu itu kami punya beberapa kursi, ada pelayan-pelayan, teman-teman di situ yang punya rumah kami pakai. Ya hanya garasi yang nggak ada pintunya, jadi bebas terbuka. Kami pakai di situ melayani. Buka pelayanan, kami mendoakan tanah, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Kami punya tanah. Sebelum kami ibadah itu, akhirnya kami menemukan sinode untuk mentabiskan. 2016 saya ditabiskan sebagai pendeta muda menjadi seorang gembala sampai hari ini. Dan bukan hanya orang Kristen yang kami layani, tapi juga orang Islam. Saat ini ada seorang remaja yang kami layani. 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya mendoakan dia ada benjolan di payudara, mengalami sakit, dia sudah pernah berobat dan tidak sembuh-sembuh. Waktu saya doakan bulan lalu, dia terima mujizat, dia Islam. Papa mamanya masih Islam, tapi papanya tahu dan mamanya tahu dia beribadah di tempat kami. Ya, dan dia percaya Yesus, dan dia katakan kepada saya, Om Pendeta, waktu Om Pendeta doakan, itu sakit hilang. Dan saya lihat ada orang masuk dalam hidup saya. Dan sejak itu hidup saya semangat. Saya nggak putus asa. Saya semangat sampai hari ini. Nah, cerita tadi sebelum saya akhiri kesaksian ini, kami nggak punya musik. Kami nggak punya sound system. Kami nggak punya tanah gereja. Saya waktu itu berpikir begini. Masakan Tuhan yang panggil, maksudnya begini. Masakan Tuhan yang panggil, terus Tuhan biarkan untuk kita terus berjalan sendiri. Jadi saya kesimpulkan begini. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan juga bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan bertanggung jawab. Sekalipun harga harus dibayar. Karena saya yakin bahwa duka cita itu selalu mendahului sukacita. Tidak ada orang tertawa dulu, baru sedih. Tapi Alkitab bilang, berduka cita dulu, baru bersuka cita. Waktu itu kami bergumul. Nah, orang yang pernah menjadi donatur, yang pernah mendengar kesaksian dan bertobat, yang kerja di salah satu bank, dia akhirnya tergerak membeli kami 1 set
sound system, keyboard, mimbar, dan 30 kursi. Bahkan sampai persembahan, tempat persembahan pun diberi oleh dia. Kemudian kami menggumuli lagi. Waktu itu kami pindah-pindah berapa kali. Dan saya bilang begini, Tuhan, kalau sampai kami pindah-pindah terus, maka nama pelayanan kami akan saya ubah. Bukan Savior. Tapi apa? Kemah Abraham. Kami pindah-pindah. Saya bilang, Tuhan, pertama kali saya kontrak dari 700 tempat ibadah, harganya per bulan sampai 10 juta. Saya nggak pernah bayangkan cara Tuhan bekerja. Saya baru mengerti apa yang Tuhan katakan kepada Nikodemus, bahwa cara Tuhan bekerja seperti angin. Kita nggak bisa melihat, dan hanya bisa merasakan. Pertolongan Tuhan bisa datang dari timur, dari barat, selatan, bisa kepada siapa saja. Tuhan bisa menyatakan pertolongan pribadinya kepada siapapun. Dan kalau pertolongan itu dari orang itu, berarti itu satu penyataan akan pribadi Tuhan di dalam hidup orang itu kepada kita. Dia beli, dan kami bergumul, kami punya tanah. Tanah itu juga bersengketa. Waduh, kami bersengketa. Kami nggak punya pengacara, kami nggak punya ini. Jadi akhirnya kami pending. Kami urus secara ini, tukar pendapat dari teman-teman. Terus pemerintah desa juga mengatakan, Pak, ini kalau diselesaikan secara hukum, susah. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, dia ketemu sama orang yang bermasalah dengan kami, diatur damai. Tapi dengan catatan harus bayar 30 juta. Saya bilang sama Tuhan, nih doa saya ini sedikit mengancam sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, Tuhan harus bertanggung jawab. Permintaan saya, tanggal. Jadi waktu itu saya cerita tanah ini kami beli tahun 18. Tahun 2018 kami beli tanah. Di tanah 19 bermasalah, sekitar 2 tahun lah. Masalah. Nah, saya berdoa Tuhan, 2020 sudah harus selesai persoalan ini. Tanggal 21 Tuhan mengutus seorang anak rohani yang cuma kenal hanya lewat media. Dia mengirim uang itu supaya nama saya dipercaya. Saya minta rekening kepada orang yang bersangkutan itu dan dikirim. Yang punya tanah itu dikirim ke orang yang punya tanah itu. Dan akhirnya kita selesaikan. Saat ini kami juga sedang membangun, ya. Kami sudah punya sedikit dana untuk kami membangun, ya. Saya percaya bahwa apa yang menjadi kekurangan itu Tuhan akan cukupkan. Sekali lagi saya katakan di dalam kesaksian ini Bapak Ibu, kalau Tuhan memanggil Bapak Ibu menjadi orang percaya, menjadi umatnya, Tuhan akan bertanggung jawab. Sekalipun Bapak Ibu harus melewati, ingat bahwa segala kesesakan, kesempitan, jadikan itulah menjadi kesempatan Tuhan menolong kehidupan Bapak Ibu. Jangan lari dari panggilanmu, jangan lari dari imanmu seperti Yunus, tetapi tetap kuat. Akhir kata dari kesaksian ini, seringkali teman-teman saya bertanya, katanya, kamu itu kan melewati selalu banyak pergumulan. Pernah nggak sih pada satu titik kamu kecewa? Saya bilang kalau dikecewakan orang. Tapi kalau kecewa dengan Tuhan, tipis. Saya bilang tipis. Kenapa? Karena saya mengalami dan saya melihat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kalau saya bisa melayani Tuhan, itu sangat real. Saya tidak pernah bayangkan kalau saya bisa kelak nanti jadi pendeta. Belum pernah sampai hari ini. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan yang dapat saya sampaikan malam ini. Kiranya kesaksian ini menguatkan baik Bapak Ibu yang melayani Tuhan, yang mungkin saat ini merintis, belum punya tempat ibadah. Percayalah, jangan pernah ragukan panggilan Tuhan. Kalau engkau dipanggil, percayalah bahwa Dia akan menuntun Bapak Ibu yang terpanggil
untuk melayani dia. Lakukanlah itu dengan segenap hati, jangan dengan sungut-sungut, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Maka janji-janji Tuhan akan tergenapi, seperti janji Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Kalau tidak salah, dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, luar biasa. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton? Tentunya harapan saya juga diberkati sama seperti saya yang diberkati. Proses panggilan Tuhan yang begitu luar biasa, nubuatan ya terjadi, apa yang diucapkan itu terjadi, apa yang didoakan oleh orang tua untuk anaknya yang berada di pondok pesantren, yang berpindah agama, suatu saat menjadi seorang hamba Tuhan. Dan doa seorang ibu sangat luar biasa, doa orang tua sangat luar biasa, dan perjuangan dari seorang kakak sangat luar biasa, sampai ya Tuhan pakai bibir orang muslim juga untuk memanggil dia sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan benar hal itu terjadi, padahal waktu itu belum menjadi seorang pendeta. Dan dia bersedia untuk mendoakan orang muslim itu dan menyelamatkan keluarga itu, dan keluarga yang didoakan itu pun sekarang menjadi hamba Tuhan. Jadi sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi ini panggilan, betul-betul panggilan, bukan warisan, tetapi adalah panggilan Tuhan, yang panggil Tuhan, yang pilih Tuhan, yang menentukan. Dan Tuhan mendengarkan doa orang tua. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, doakan anak-anak kita, doakan saudara-saudara kita, doakan apalagi yang mungkin meninggalkan Tuhan atau mungkin beragama lain. Doakan terus, sama seperti ibu dari pendeta ini, selalu setiap saat menaruh foto dan selalu berdoa buat anaknya, dan Tuhan mendengarkan dari tempat yang maha tinggi. Saya ingat ya peristiwa bagaimana Hana berdoa untuk punya keturunan, dan apabila dia dipercayakan seorang anak, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan hari ini kita kenal siapa Samuel. Samuel adalah pribadi yang mengurapi raja pertama Israel ya, yaitu Saul. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat juga bahwa ya seorang anak muda yang dipanggil pulang kepada Bapak dan menjadi seorang hamba Tuhan sama seperti Petrus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu Petrus latar belakangnya, dia menyangkal Tuhan, dia mengaku bahwa dia tidak mengenal Yesus, tetapi pada akhirnya dia dijamah Roh Kudus, dia dipakai Tuhan pada akhirnya luar biasa dan tidak takut untuk mati, dan melalui dia banyak orang diselamatkan. Ya, doa dan harapan kita, Bapak Pendeta selalu dipakai Tuhan untuk selalu menyelamatkan ya jiwa-jiwa yang terhilang, bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga berdoa untuk keluarga kita. Kita tiru kesaksiannya ini. Carilah orang yang mungkin membuat kita terbeban untuk kita doakan. Sejahatnya apapun mereka, doakan selalu, doakan selalu. Karena Tuhan pasti akan dengan caranya merubah, bahkan memilih, membentuk, dan memberkati, dan seperti apa yang kita harapkan, bahkan lebih dahsyat. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa ya untuk dukung channel ini, terus berkembang, sama-sama kita menginjil. Dan doa kami juga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pergumulannya apapun itu ya, pendidikan, Tuhan memberkati pekerjaan, berkati dengan kekuatan kesehatan ya. Yang sakit saat ini kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan kembali ya. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amin.